Marilah kita menyiapkan hati memasuki sesi pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kami, tinggal dalam hati kami, berbicara dan mengajar kami, mengingatkan kami, dan juga mengembalikan nurani kami kepada jalan-jalan-Mu. Saat ini kami berdoa supaya Engkau memberi kepada kami wisdom yang datang dari Roh Kudus, supaya Engkau mengajar kami akan jalan-jalan-Mu, jalan iman, pengharapan, dan kasih. Kami ingin menyambut firman-Mu yang dibacakan dan diberitakan dengan hati yang terbuka, dan memohon Roh Kudus memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar dan pemberita, tetapi pelaksana dari firman itu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita tiba pada minggu yang terakhir dari bulan Oktober dan juga tema yang terakhir dari rangkaian tema Community of Faith. Untuk kali ini kita membaca dari surat Ibrani pasal 12, 18-29. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan Alkitab ini. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau lagi mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia akan memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut
sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Hari ini untuk pertama kalinya 2 kali saya berdiri di mimbar ini. Tadi di kebaktian pagi, sekarang di kebaktian di sini. Jadi saya sudah bergereja 2 kali hari ini. Ya. Saudara sekalian, sejujurnya bagi banyak orang Kristen, beribadah di gereja pada hari Minggu sudah bukan merupakan sebuah keharusan lagi. Sejujurnya ya, bisa datang oke, tidak juga tidak apa-apa. Bahkan semakin banyak orang Kristen yang sudah bukan church goers lagi, bukan pengunjung gereja lagi. Kalau ditanya apakah dirinya orang Kristen, jawabannya masih ya. Tetapi jika ditanya apakah ia ke gereja atau bergereja di mana, jawabnya tidak lagi. Atau sambil ditambahi dengan jawaban, tetapi saya masih berdoa sendiri di rumah loh. Pengertian beribadah dikurang-kurangi, direduksi menjadi berdoa sendiri di rumah. Oh, itu fenomena yang sangat kentara sekarang ini. Oleh karena itu, pengertian beribadah ini perlu terus-menerus dimengerti ulang, disegarkan kembali, di-refresh dalam ingatan kita sebagai orang Kristen. Kali ini kita akan menyimak perspektif dari surat Ibrani tentang worship, ibadah. Saya mau mulai dengan lirik lagu ciptaan John Lennon, Imagine. Vokalis The Beatles ini menyuarakan impiannya akan sebuah dunia yang damai. Dan itu dibayangkannya sebagai dunia tanpa negara. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Imagine all the people living life in peace. Selain seorang musisi, pencipta lagu, penyanyi, John Lennon memang seorang aktivis perdamaian. Di tengah dunia yang terus-menerus dirobek oleh peperangan, dia memimpikan datangnya sebuah dunia yang satu saja,
Tidak usah negara-negara, satu saja dunia dan damai. Tak pakai Israel, tidak pakai Palestina, tidak pakai Ukraina, tidak pakai Rusia. Satu saja. Dan itu dunia yang damai. Kemudian dia menyerukan juga ajakannya. You may say I am a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us, katanya. Saudara sekalian, impian John Lennon ini luhur. Dan dia tidak salah. Itu juga adalah impian banyak sekali orang di dunia ini. But I'm not the only one, katanya. Tetapi John Lennon dan umat manusia yang lain, termasuk mungkin kita, hanya bisa bermimpi tentang dunia seperti itu. Sekalipun baik, luhur, tetapi kita hanya bisa memimpikannya sambil berjuang sedikit lewat jalan kita masing-masing. Penulis surat Ibrani tidak bicara tentang sebuah mimpi. Ia bicara tentang sebuah kebenaran di masa yang akan datang. Bukan mimpi, but the truth. Suatu hari kelak, damai itu akan tiba. Suatu hari kelak, tidak ada lagi banyak negara. There's no countries. No more countries. Sebab hanya satu yang tinggal. Satu kerajaan. Kerajaan yang tidak terkalahkan. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Namanya Kerajaan Allah. Surat Ibrani punya sebutan khusus untuk the kingdom of God ini, yaitu the city of God, kota Allah, Yerusalem baru, the city of God. Di kota Allah yang akan datang itu akan ada shalom. Ada keselamatan. Ada kesembuhan sempurna. Ada kerukunan. Ada kelimpahan. Ada sukacita. Ada ketentraman. Ada semua berkat jasmani dan rohani. Semua bentuk keadilan sosial, semua penghargaan terhadap setiap individu, semua penerimaan terhadap perbedaan di antara manusia. Ada harmoni, ada kasih, ada damai yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Dan di situ, in that upcoming city of God, semua makhluk bersama-sama menyembah Tuhan. Di city of God itu, yang terjadi adalah semua makhluk worshiping God. Kepercayaan kita kepada Yesus
membuat kita dihadiahi hak penuh untuk menjadi warga atau penduduk dari the city of God yang mulia itu. Bahkan kematian fisik pun tidak bisa membatalkan atau menghalangi saudara dan saya satu kali untuk selamanya menjadi penduduk dari the city of God itu karena Yesus. Bukan cuma green card, melainkan kita di-granted dengan citizenship of the city of God. Dan itu pasti, garansi 100%. Memang masih nanti, tapi pasti. Nah, hidup di dunia ini, saudara-saudara, adalah perjalanan mengantisipasi datangnya kepastian itu. Menurut penulis surat Ibrani, itulah perspektif yang harus kita punya terhadap hidup di dunia sekarang ini. Kita ini sedang berjalan mengantisipasi datangnya kota Allah itu. Padahal sejujurnya, saudara-saudara, kita ini tidak selalu ingat untuk mengantisipasi itu. Bahkan kita ini sering tidak ingat lagi bahwa kita ini citizen dari the city of God di masa yang akan datang itu. Sebab di dalam hidup kita di sini ini, urusan yang kita harus tangani itu begitu banyak. Terutama urusan-urusan penghidupan, bukan? Living. Sekolah, kerja, cari uang, siang dan malam, simpan uang, putar uang, diputar uang, dan seterusnya. Yang semuanya itu mengkonsumsi sebagian besar dari waktu kita. Kita ini ngurusin penghidupan, living. Oleh karena itu, perlu disediakan waktu khusus untuk mengingatkan kita akan kebenaran yang mulia itu. Kebenaran bahwa kita ini adalah citizen dari the city of God di masa yang akan datang itu. Kita perlu sediakan waktu khusus untuk mengingat itu. Di mana kita benar-benar melakukan sesuatu yang mengantisipasi datangnya kota Allah, di mana semua makhluk menyembah Tuhan. Seperti yang kita baca tadi di dalam ungkapan di kitab Wahyu. Semua makhluk di city of God itu, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, di laut, dimanapun juga, tersungkur menyembah Allah. Nah, kita perlu waktu khusus untuk diingatkan bahwa kita ini bagian dari the city of God di masa yang akan datang. Waktu khusus itulah yang kita kenal sebagai Sunday worship. Sunday service. Ibadah minggu. Jadi sederhananya, ibadah minggu itu berfungsi sebagai reminder bagi kita. Kita ini anak-anak Tuhan loh. Ojo lali sampean. Jangan lupa Anda, kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini calon penduduk
dari the upcoming city of God. Jangan lupa itu. Kita ini calon penghuni city of God. Yang namanya calon, saudara-saudara, itu perlu siap-siap, bukan? Antisipasi. Calon murid ya harus siap-siap dengan mental belajar dan peralatan sekolah. Itu calon murid. Calon pengantin harus siap-siap dengan baju pengantin dan tanggung jawab rumah tangga. Itu calon pengantin. Calon karyawan belajar melakukan apa yang kelak dikerjakannya apabila benar-benar jadi karyawan di situ. Saya tidak mau pakai contoh calon presiden atau calon wakil presiden. Calon penduduk the city of God perlu mempersiapkan diri menyambut datangnya life, kehidupan dalam arti sepenuhnya. Sebab the city of God itu the city of life, kehidupan. Saudara sekalian, di dunia ini kita banyak mengurusi penghidupan. Yang tadi saya bilang, living. Namun ingat, bukan hanya itu urusan kita. Penghidupan itu penting. Tetapi selain itu, ada urusan yang lebih utama lagi, yaitu kehidupan. Jangan sampai kita hanya mengurusi penghidupan, tetapi melupakan dan kehilangan kehidupan. Not just living, but life. Bagaimana caranya? Winston Churchill pernah mengatakan begini. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Living itu soal pendapatan, earnings. Life itu soal what we give, soal contributions, dedications, persembahan diri, ibadah. Itulah core, soul-nya dari ibadah minggu. The soul of giving. Di ibadah minggu itulah kita ini belajar memberi. Instead of cuma mendapat. Di dalam ibadah minggu itulah kita belajar berdedikasi dan melayani. Mendedikasikan waktu kita sekian jam. Membagikan tenaga kita. Mempersembahkan uang kita sebagian. Memberikan kemampuan atau talenta kita. Mendedikasikan hati kita. Menyembah Tuhan. Giving yourself to God. Melayani Dia bersama-sama dengan sesama. Sebab kelak, saudara-saudara, di kota Allah, itulah yang akan kita lakukan. Menyembah Tuhan.
kelak di City of God itulah yang akan kita lakukan dalam kegairahan yang belum pernah ada di dunia ini. Dalam gegap gempita, dalam pesona, dan dalam kegairahan bersama segala makhluk dari mana saja, melintasi segala ruang dan zaman. Di situ, di City of God itu, kita ini bersama-sama akan memuliakan dan menyembah Tuhan, termasuk malaikat-malaikat surgawi. Itu sebabnya tadi kita bernyanyi. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Tadi waktu nyanyi kita merasa sesuatu kan? Apalagi dengan iringan musik seperti itu. Itu baru musiknya Pak Almar itu. Ya. Besok di City of God itu gegap gempitannya lebih berlipat kali ganda. Kita ini akan menyembah Tuhan di dalam ketakjuban dan keindahan yang tidak pernah ada di bumi ini. Jadi, ibadah minggu itu semacam rehearsal kecil-kecilan untuk apa yang nanti kita benar-benar lakukan di kota Allah yang mulia itu. Itu sebabnya saudara-saudara banyak arsitektur gedung gereja, terutama gereja-gereja kuno, yang didesain dengan relief atau gambar-gambar malaikat meniup sangkakala pada langit-langit atap dan jendela-jendelanya. Anda pasti tahu ada gereja-gereja yang seperti itu desain arsitekturnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melukiskan kebenaran bahwa ketika kita sedang beribadah seperti ini, para malaikat pun ikut menyembah bersama kita. Bukan cuma Anda, hanya Anda tidak melihatnya. Saat ini, tadi waktu kita nyanyi, nanti waktu kita nyanyi, malaikat-malaikat itu ada di sekeliling kita. Mereka bergabung di dalam rehearsal ini. Sebab mereka pun tidak lagi tahan dan sabar menunggu waktunya. Nanti di kota Allah, kita akan melakukan yang kita rehearsali sekarang itu dalam arti yang sebenarnya. Pernahkah Anda membayangkan? Itulah arti ibadah minggu kita. Sunday worship kita. Ibadah minggu itu adalah ibadah perjanjian baru, kata surat Ibrani. Ibadah yang jauh dari kerumitan, dari complications dari ibadah Israel perjanjian lama yang banyak peraturannya, banyak prasyaratnya, yang kalau dilanggar sanksinya berat sekali. Yang digambarkan di dalam Alkitab, suasananya seperti suasana Gunung Sinai yang tadi dibacakan di depan oleh Rudi. Yang ketika Allah hadir di situ, gunung gemetar, kilat menyambar, menyeramkan. Ibadah kita di zaman perjanjian baru gak seperti itu lagi. Ibadah kita itu menembus kekudusan Allah melalui darah Yesus Kristus. Sehingga aksesnya jadi langsung terbuka. Semua komplikasi tata upacara ibadah tidak diperlukan lagi. Ibadah perjanjian baru langsung mengakses surga
dalam nama Tuhan Yesus. Sederhana, penuh sukacita, tetapi tetap dalam rasa takjub dan hormat. Jangan karena sederhana lalu Anda duduk di ruang ibadah sambil leye-leye, atau kepala ngantuk-ngantuk, atau cellphone bunyi dan diangkat, halo, apa urusan penghidupan ya ini? Ya, itu menghina hadirat Tuhan. Ibadah perjanjian baru harus dilaksanakan dengan ringan, penuh sukacita, takjub, hormat, dan dipenuhi dengan syukur. Dan itu digambarkan di dalam surat Ibrani sebagai datang ke bukit Sion. Ayat 22. Bukan gunung Sinai yang seram lagi, tetapi bukit Sion yang penuh sukacita. Oleh sebab itu, ada lagu lama yang mungkin sebagian Anda masih ingat. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama, dan seterusnya. Ya, bersama-sama. Ibadah itu bersama-sama. Mendaki ke bukit Sion bergandengan tangan. Bukan doa sendiri di rumah. Bukan. Itu baik, tapi itu lain. Itu sebabnya ibadah minggu disebut corporate worship. Corporate worship. Ibadah minggu adalah bersama-sama mendaki ke bukit Sion dengan ringan, dengan riang, dengan penuh syukur, untuk belajar mendedikasikan hidup kita kepada Allah sebagai antisipasi bagi worship yang paripurna, yang sempurna kelak di kota Allah yang mulia itu. Itulah pengajaran penting surat Ibrani tentang artinya Sunday worship. Dan saya ingin menyeberangkan pesan ini untuk merefresh kembali pengertian kita tentang ibadah minggu. Saya tutup khotbah ini pakai istilah kontemporer yang sekarang banyak dipakai, yaitu aset dan liability. Anda pasti tahu bedanya. Aset dan liability. Kita jangan punya cuma liability. Kita harus punya aset dalam hidup ini. Jadi jangan jadi orang Kristen liability. Orang Kristen liability itu orang Kristen yang tunggu nanti kalau ada perlunya baru cari gereja. Kalau sakit misalnya, kalau lagi ngurus green card misalnya, ya. Kalau lagi masuk rumah sakit misalnya, bahkan ada yang lagi kena tilang dan harus ke court, cari gereja, cari pendeta untuk bersaksi. Bahkan, minta maaf saya harus bicara keras, tunggu kalau kematian datang. Cari gereja. Itu orang Kristen liability. Sebaliknya, jadilah orang Kristen aset. Orang Kristen yang aktif mendaki ke Bukit Sion pada hari Minggu, memberi, melayani, mendedikasikan diri, mempersembahkan talenta, latihan, rehearsal, menyambut the city of God. Dan itu menjadi orang Kristen yang akan jadi aset
asetnya gereja. Membuat gereja menjadi hidup, membuat gereja menjadi aktif, membuat gereja menjadi bertumbuh dan berbuah. Orang Kristen aset. Sehingga kalau Anda dan saya jadi orang Kristen aset, bukan cuma liability. Kita tidak membuat pengorbanan Yesus, darahnya, menjadi sia-sia. Dan kalau Anda menjadi aset gereja, tahu artinya ibadah minggu, datang dan meluangkan waktu untuk belajar mendedikasikan diri. Malaikat di sorga gembira menunggu hari Minggu datang dan mau bergabung dengan kita untuk menyembah Allah.